Selamat jumpa lagi pemirsa di mana Anda berada. Kini saya untuk Anda berbagi ilmu ataupun pengalaman kepada saudara-saudari sekalian. Bagaimana cara membuat pembukuan di Microsoft Excel. Ini bisa dipergunakan pembukuan dalam suatu keluarga ataupun dalam suatu instansi. Nah, terlebih dahulu kita desain ya. Desain tabel. Di situ ada nomor uraian pemasukan, pengeluaran, saldo, dan ini masih kurang ya, tanggal. Jangan lupa yang baru saja menemukan channel ini untuk klik subscribe, like, share ke teman-teman Anda. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga yang masih setia, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Misal kita tuliskan ya, terima gaji bulan Januari. Lalu dimasukkan untuk pemasukan. Kita buat dulu nomor urut ya. Nah, kalau kita nuliskan rumus, kita drag begini, ini tidak bisa ya. Harus mengurutkannya dari nomor 2. Nah, ini untuk tambahan kolom tanggal. Tanggal 1 bulan 1 2022. Ini saldo bulan Desember 2021 ya, sorry. Ini ada kesalahan ya. Nanti teman-teman dituliskan 2021 ya. Salah ketik.
Ya, kita urutkan dari angka 2-nya. Ini salah. Ya, ini adalah apa ya? Pengalaman yang terbaik. Saldo bulan Desember 2021, pemasukan 50.000, pengeluaran 0, saldo. Nah, ini kita dapat tuliskan sama dengan sum buka kurung, diklik untuk pemasukan, jangan lupa untuk D ini kita kunci dengan tanda dolar ya. Setelah D tanda dolar, ini maksudnya adalah mengunci row ya. Jadi tetap D5 nanti ya. Walaupun kita copy ke bawah tetap D5. Terus titik 2 D5 tutup kurung dikurang sum. Kalau membaca bahasa Inggrisnya sum ya. Buka kurung E5 juga sama, dikunci dengan tanda dolar. Titik 2 E5 tutup kurung enter. Sekarang terima gaji bulan Januari 2022, misal 2 juta. Pengeluaran 0. Coba kita drag ya ke bawah untuk saldonya. Ya, tarik ke bawah, maka di situ baris yang kosong, pemasukan pengeluaran kosong, saldonya tetap tertulis ya. Jadi kita tidak menginginkan nanti itu tertulis, walaupun pada pemasukan pengeluaran kosong, saldo ya tetap tidak ada, kosong ya. Nah, itu nanti bisa dituliskan dengan rumus ya, yang F berapa itu, F5 itu nanti bisa dirubah untuk rumusnya. Untuk formulanya kita tambahkan dengan fungsi if ya, if or. Jadi sama dengan if buka kurung or
buka kurung, ini ya, if buka kurung or buka kurung D5 lebih kecil lebih besar, tanda petik ganda tutup kurung. Tetap sama yang tadi ya, terus diakhiri titik koma, tanda petik ganda tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasilnya kosong. Coba kita cek lagi ya, ada kesalahan tadi, salah penulisan ya. Nah, di sini tutup kurung ini tanda kali sum. Nah, ini adalah titik koma ya, diganti dengan titik koma. Nah, ini artinya adalah jika atau D5 kosong, E5 kosong ya, maka jumlah D5 dikurang E5 itu kosong. Ini masih salah, dicek lagi ya, tanda kalinya itu bintang. Nah, ini diganti dengan titik koma. Saya ulangi lagi, jika atau D5 kosong, E5 kosong, maka jumlah D5 dikurang E5, nanti hasilnya kosong. Tanda petik ganda, terus tanda petik ganda itu adalah kosong, artinya kosong. Ya, kita lihat. Coba kita tambah inputkan lagi ya di bawahnya. Misal untuk pembelian buku anak, pengeluarannya 50.000 ya, otomatis akan tertulis ya di F-nya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye.